Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Praktikum Biokimia yang beranggotakan Ira Sukmawati Abidin, kemudian ada saya sendiri, Linda, kemudian ada Muhammad Bimo Pamungkas, Nadila Nur Andani, Rahmi Aulia, Rahmi Hairunisa, dan Rifko Askia. Di sini kami akan mempresentasikan uji enzim, yaitu uji proteolitik enzim tripsin dan uji enzim amilase. Pengertian uji proteolitik enzim tripsin. Tripsin merupakan endopeptidase yang disekresikan oleh pankreas dalam bentuk tidak aktif berupa tripsinogen dan diaktifkan oleh enzim enterokinase, di mana uji ini untuk menguji apakah tripsin sudah mengubah protein menjadi asam amino. Tujuan dari uji proteolitik enzim tripsin yaitu untuk mengetahui aktivitas proteolitik enzim tripsin yang dipengaruhi oleh pH. Prinsip kerja dari uji sifat proteolitik enzim tripsin yaitu terlarutnya serbuk albumin. Nah, apabila sudah terurai oleh enzim tripsin, maka protein yang sudah terputus ikatanya oleh enzim tersebut sehingga akan terbentuk asam amino yang terlarut di dalam air. Saya Nadila Nur Andani. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan alat bahan dan cara kerja untuk uji enzim tripsin. Alat yang diperlukan yang pertama adalah tabung reaksi sebanyak 3 buah, pipet tetes, water bath, gas ukur, stopwatch, dan rak tabung reaksi masing-masing 1 buah. Adapun bahan yang diperlukan adalah serbuk albumin secukupnya, larutan tripsin, larutan buffer pH 7,6, dan aquades yang masing-masing sebanyak 2 ml. Adapun prosedur kerjanya, yang pertama, kita menyiapkan 3 tabung reaksi, kemudian mengisi tabung reaksi masing-masing dengan serbuk albumin. Dalam tabung pertama, kita masukkan larutan buffer dengan pH 7,6 sebanyak 2 ml dan 2 ml larutan tripsin. Ke dalam tabung kedua, kita tambahkan 2 ml larutan tripsin dan 2 ml aquades. Dalam tabung ketiga, kita masukkan 2 ml larutan tripsin yang sebelumnya sudah dididihkan terlebih dahulu dan 2 ml larutan buffer dengan pH 7,6. Selanjutnya kita aduk ketiga tabung reaksi hingga homogen. Setelahnya kita masukkan ke dalam penanas air mendidih dengan suhu 40 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian setelah itu kita amati perubahan yang terjadi pada ketiga tabung reaksi, dan yang terakhir adalah kita tambahkan dengan bioret untuk masing-masing larutan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada uji tripsin yang dilakukan, kita bisa mendapatkan beberapa hasil. Yang pertama adalah hasil uji tripsin pada tabung reaksi yang pertama menghasilkan reaksi positif, yaitu di mana kita bisa lihat ada gumpalan kecil. Sementara untuk tripsin di tabung reaksi yang kedua, reaksinya negatif. Cirinya adalah gumpalannya berbentuk besar. Sementara pada uji tripsin di tabung ketiga, sama hasil ketiga dan hasilnya itu adalah negatif, ditandai dengan adanya gumpalan yang besar. Kemudian uji tripsin di tabung reaksi pertama ditambah dengan adanya uji bioret, itu hasilnya negatif, yaitu hasilnya adalah warna ungunya memudar. Sementara pada uji tripsin di tabung yang kedua menggunakan juga uji bioret, hasilnya positif, yaitu warna ungunya sedikit memudar. Jadi masih tetap warna ungu, pemudarannya terjadi hanya sedikit, tapi warnanya tetap warna ungu. Untuk uji tripsin yang ketiga ditambah dengan uji bioret, hasilnya positif, ditandai dengan warna ungunya tidak memudar, tetap pekat, tetap seperti warna ungu pada larutan bioret. Enzim tripsin. Tripsin ini merupakan salah satu enzim yang termasuk golongan proteolitik atau protase serin yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, apa sih proteolitik itu? Proteolitik merupakan
enzim yang mampu memecah atau mengurai molekul protein. Nah, si protase atau proteolitik ini menghidrolisis peptida pada molekul protein yang nantinya akan menghasilkan peptida atau asam amino. Kemudian pada tabung 1, warna indikator yang dapat kita lihat yaitu adalah serbuk albumin. Serbuk albumin ini apabila sudah terurai dengan tripsin, maka protein yang sudah terputus ikatannya oleh si enzim tripsin ini akan terbentuk asam amino. Nah, asam amino ini akan terlarut dalam air. Ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai uji proteolitik enzim tripsin. Di akhir praktikum ini, kita uji dengan uji Biuret dari masing-masing larutan dari ketiga tabung tersebut. Dengan uji Biuret, kita bisa lihat larutan itu negatif, maka itu sudah menunjukkan sudah terurainya protein menjadi asam amino. Seperti yang telah diketahui bahwasannya enzim protease atau proteolitik ini adalah enzim yang bisa menguraikan protein menjadi asam amino atau menguraikan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Jika kita lihat, maka tabung pertama itu akan negatif oleh uji Biuret. Kenapa? Karena kondisi lingkungannya itu sesuai dengan pH yang dibutuhkan, yaitu sekitar 7,6 untuk kerja enzim tripsin. Enzim memiliki sifat bekerja pada pH tertentu, di mana pada umumnya enzim itu akan bekerja pada pH 7 atau pH netral. Enzim tripsin bekerja secara optimal pada kisaran pH 7,5 sampai 8,5. Saya Rahmi Khairunisa akan menjelaskan kesimpulan dari uji tripsin. Enzim adalah sekelompok protein yang berperan sebagai pengkatalis dalam reaksi-reaksi biologis. Pada umumnya, enzim menunjukkan titik optimal aktivitas pada pH tertentu. Enzim tripsin bekerja secara optimal pada kisaran pH 7,5 sampai 8,5. Enzim tripsin memiliki kemampuan memutuskan ikatan peptida hingga membentuk asam amino. Hasil menunjukkan bahwa serbuk albumin yang terlarut adalah yang terdapat dalam tabung 1, di mana tabung tersebut diisi dengan larutan buffer yang memiliki pH 7,6 sehingga memberikan suasana pH di mana enzim dapat bekerja secara optimal memecah protein. Uji enzim amilase merupakan uji untuk mengetahui terhidrolisisnya karbohidrat kompleks menjadi gula-gula sederhana, terutama yang mengandung pati. Enzim amilase itu sendiri bekerja spesifik di dalam mulut. Nah, biasanya enzim amilase terdapat bersama air liur atau saliva. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui aktivitas kerja enzim amilase. Prinsip kerja enzim amilase. Prinsip kerja enzim amilase terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pertama, degradasi amilosa menjadi maltosa dan maltriosa terjadi secara acak. Kemudian tahap kedua yaitu pembentukan glukosa dan maltosa sebagai hasil akhir dan terjadi secara tidak acak. Dari praktikum uji enzim amilase. Karena kami melakukannya secara berkelompok dan masing-masing individu itu diberi tugasnya masing-masing, maka alat dan bahan tersebut dicantumkan dalam satu tabel masing-masing. Yang pertama, alat itu ada gelas plastik atau bisa menggunakan piring kecil atau bisa menggunakan mangkok, itu 10 buah, kompor 1 buah, panci 1 buah, kamera 1 buah, stopwatch 1 buah, sendok atau garpu 1 buah. Lalu bahannya itu markis crackers secukupnya, saliva atau air ludah secukupnya, betadine secukupnya, air secukupnya, dan juga tisu secukupnya. Selanjutnya, cara kerja dari praktikum uji enzim amilase. Yang pertama pasti disiapkan alat dan bahannya. Lalu sampel itu diuji dengan 10 perlakuan. Yang pertama, sampel ditumbuk ditetesi iodin. Sampel ditumbuk, dipanaskan, dan ditetesi iodin. Lalu yang ketiga, sampel ditumbuk, ditambah saliva, dan juga ditetesi iodin. Yang keempat, sampel ditumbuk, ditambah saliva, dan juga dipanaskan, ditetesi iodin. Sampel dikunyah 1 menit
itu ditetesi iodin. Sampel dikunyah dalam waktu 1 menit itu dipanaskan dan ditetesi iodin. Sampel dikunyah lalu selama 2 menit lalu ditetesi iodin. Sampel dikunyah dalam waktu 2 menit dipanaskan dan ditetesi iodin. Dan yang ke-9 itu adalah sampel dikunyah selama 3 menit dan ditetesi iodin. Lalu yang ke-10 itu sampel dikunyah selama 3 menit dipanaskan dan ditetesi iodin. Jadi sampel-sampel tersebut 10 perlakuan tersebut dilakukan masing-masing dalam satu kelompok. Lalu nanti dilihat hasilnya apakah ada perubahan warna atau tidak dari iodin yang diteteskan kepada sampel. Berdasarkan percobaan dari uji amilase yang telah dilakukan, hasil ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Pada sampel 1, 2, 4, 5, 6, 7, iodin yang diteteskan mengalami perubahan warna menjadi ungu kehitaman. Dan pada sampel 3, 8, 9, 10, iodin yang diteteskan tidak mengalami perubahan warna. Bismillahirrahmanirrahim, saya Ira Sukmawati Abidin, dan sekarang kita akan melakukan pembahasan terhadap uji hidrolisis pada enzim amilase yang dilakukan dalam kondisi pati matang. Kita menggunakan bahan pati di sini yaitu berupa crackers ya. Tadi sudah dijelaskan alat bahannya dan apa yang terjadi, kenapa bisa terjadi, mari kita bahas. Jadi kan disebut pati matang itu karena patinya itu sudah kita lakukan terlebih dahulu pemanasan ya. Nah, prosedurnya tadi sudah dibahas, bagaimana cara kerjanya tadi sudah dibahas. Hidrolisis pati matang oleh enzim amilase air liur itu dilakukan untuk mengetahui kemampuan enzim amilase yaitu karena kita pakai enzim amilase berupa air liur, gimana sih cara air liur atau saliva kita yang mengandung enzim amilase ini bisa menghidrolisis atau memecah pati matang. Yang mana enzim amilase sendiri berfungsi sebagai pemecah amilum yang merupakan polimer dari glukosa menjadi monomernya, yaitu nanti enzim amilase yang diperoleh dari air liur atau saliva memiliki mekanisme kerja, yaitu dengan cara memecah ikatan. Ikatan apa? Ikatannya adalah ikatan alfa 1,4 glikosidik, yaitu rantai glukan pati dari sebelah dalam. Nah, ketika dalam rongga mulut itu, karbohidrat itu akan dipecah menjadi bagian yang lebih pendek. Bagian apa? Yaitu yang bernama dextrin. Jadi rantainya nanti akan lebih pendek, namanya dextrin. Untuk menentukan kemampuan uji hidrolisis enzim amilase dilakukan pengujian akromatik. Apa akromatik ini? Akromatik ini adalah sebuah keadaan di mana nantinya itu reaksi iod atau iodin atau iodium atau yang kita gunakan itu adalah larutan pembersih luka betadin atau pengobat luka betadin atau obat merah yang nantinya itu sudah tidak lagi memberikan perubahan warna. Kenapa? Karena kan kalau misalnya pati kita gunakan uji iodin, dia berubah kan menjadi warna biru atau ungu atau kehitaman. Nah, pada uji akromatik ini nanti ketika si pati diberikan perlakuan dengan diberikan beberapa tetes iodin, dia tidak akan lagi memberikan perubahan warna menjadi biru atau menjadi merah atau menjadi kehitaman atau menjadi ungu. Kenapa? Karena si patinya itu sudah dihidrolisis oleh amilase yang dalam hal ini kita gunakan amilasenya berupa saliva atau air liur.
Tapi pada beberapa uji, termasuk uji yang dilakukan oleh kita kemarin, itu terjadi perubahan warna dulu. Ada beberapa teman-teman yang awalnya itu biru atau hijau, maksudnya biru atau ungu, kemudian nanti lama-lama menjadi kembali lagi, yaitu kembali menjadi warna merah. Nah, hal ini tuh terjadi karena ya tadi sudah tidak ada pati, melainkan patinya tadi sudah dipecah oleh enzim amilase yang terdapat pada air liur kita. Prinsip hidrolisis pati matang oleh enzim amilase air liur amilosa. Dalam pati matang dapat dihidrolisis dengan bantuan enzim amilase menghasilkan D-glukosa. Pada hidrolisis sempurna itu menghasilkan D-glukosa. Dan pada hidrolisis sebagian dia akan menghasilkan maltosa. Hasil pengamatannya itu nanti seperti yang bisa dilihat pada dokumentasi. Jadi warna patinya nanti kan pertama seperti yang tadi prosedur yang sudah dijelaskan, warnanya itu keras ketika kita kunyah, kemudian kita keluarkan lagi yang mengandung enzim amilase ini, kita panaskan. Itu kan berarti patinya sudah matang ya. Enzim amilasenya ikut bereaksi di sana. Kemudian nanti ketika kita teteskan iodin, itu sudah tidak lagi menjadi warna biru. Kenapa? Karena seperti yang tadi dikatakan bahwa enzim amilasenya sudah bekerja. Enzim amilasenya sudah memecah ikatan. Nah, kemudian prosedur pemanasan juga merupakan salah satu indikator ketika enzim amilase ini nanti akan terhidrolisis ya. Patinya akan terhidrolisis maksudnya. Karena kan nanti akan ada di suasana yang agak hangat, kemudian itu akan membuat enzim amilase bekerja lebih optimal, karena kita tahu kalau enzim itu bekerja pada suhu tertentu yang optimum, dan untuk enzim amilase ini optimal bekerja sekitar pada suhu 37 derajat Celcius. Maka dari itu proses pemanasan dilakukan membuat si patinya itu tidak kokoh lagi, sehingga semakin mudah untuk dihidrolisis oleh enzim amilase yang kita gunakan, yaitu air liur. Nah, ini akan berbeda hasil jika kita melakukan uji hidrolisis pati mentah dengan pati matang. Kalau pati mentah, ketika kita lakukan uji akromatik, dia akan menghasilkan positif, yaitu ketika ditambahkan iodin, dia akan berubah warna. Tapi ketika dilakukan pada pati yang matang, tidak akan berubah warna, atau warnanya tetap menjadi warna coklat kekuningan atau coklat sedikit pekat. Nah, untuk itu saja yang bisa saya sampaikan dari pembahasan uji hidrolisis dari pati matang menggunakan enzim amilase. Dari hasil yang diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa proses pemanasan pada suhu optimal berpengaruh pada kerja enzim. Juga lamanya proses pengunyahan makanan akan mengoptimalkan kerja enzim amilase di mulut. Kecepatan kerja enzim amilase tanpa adanya pemanasan membutuhkan waktu sekitar 3 menit untuk enzim dapat bekerja dengan baik. Sedangkan dengan diberikannya pemanasan, enzim amilase dapat mengubah zat pati dengan hanya membutuhkan waktu 1 menit saja. Apabila suhu optimal, kerja enzim akan maksimal. Bila suhu terlalu rendah, enzim menjadi tidak aktif. Sedangkan bila suhu terlalu tinggi, akan menyebabkan terdenaturasinya enzim oleh pemanasan. Nantinya enzim akan kehilangan kemampuan untuk mengubah amilum menjadi produk. Kesimpulan kedua, keberhasilan suatu uji enzim amilase dapat ditunjukkan dengan hasil negatif pada uji iodium, yaitu tidak ditimbulkannya warna keunguan pada produk.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.